Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Trustku ya yang sedang berbahagia dan saya yakin bagi Anda yang muslim sekarang sedang berpuasa ya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya nih? Ya, kali ini kita langsung sama dengan Kang Indra ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik baik luar biasa. Suara jelas ya Kang ya? Jelas. Dari saya jelas gak ke situ? Ya, suara Kang Indra jelas ya. Ya, alhamdulillah Kang, ini baru saya buka nih. Ya, jadi alhamdulillah Kang Indra mungkin kita udah lama nggak bertemu ya. Ternyata pertemunya di virtual ya, di live IG. Jadi sebelum dimulai, saya ingin sapa dulu Kang Indra ya, teman-teman peserta. Walaupun sekarang mungkin mereka nggak nonton ya dari follower, bisa jadi nanti akan ada yang banyak nonton Kang Indra. Karena setelah ini juga saya akan iklankan dari video kita, baik di YouTube ya, baik di IG, di media sosial yang kita punya gitu kan, baik yang pribadi maupun lembaga Trustku. Jadi insya Allah kebermanfaatan dari podcast kita ya, podcast virtual lah ya, podcast daring ini sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, alhamdulillah Jumat hari ini adalah podcast yang kedua, ya, yang sebelumnya adalah sama Kang Aang ya, Trustku Jakarta, dan kali ini kita bersama Kang Indra, ya guru saya, partner saya, ya senior Trustku dari Bandung, ya seorang dokter ahli di psikologi. Karenanya judulnya ini luar biasa nih, judulnya psikologi keberuntungan. Saya pribadi pun penasaran nih, ternyata ada psikologinya juga ya tentang keberuntungan ya Kang ya. Iya. Ya ini udah ada juga nih, udah masuk nih ya. Ada. Kita sapa juga semuanya. Baik Kang Indra, gimana Kang Indra? Apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat bulan Ramadan telah 17 Ramadan lagi. Oh gitu ya. Apa lagi sibuk apa nih Kang? Kayaknya mic Kang Indra mungkin bisa didekatin lagi ke mic-nya. Mic Kang Indra Gimana? bisa didekatin lagi. Mic bisa dideketin lagi mic-nya. Iya. Oh ya oke. Sekarang Oh langsung ya. Ya oke 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 udah jelas. Jadi apa Kang sekalian, karena mungkin kalau di luar kita, di luar ujian pandemik ini mungkin kita ngisi ya, sering offline ya, keliling-keliling. Nah ini karena di ujian pandemik ini kesibukan Kang Indra apa nih? Selain mungkin ngisi di Zoom ya, ngisi di virtual gitu. ya kalau kesibukan sekarang lebih banyak online, baik ngajar di Fakultas Psikologi Mercubuana online. Sampai sekarang masih online. Atau undangan-undangan juga sekarang online. Itu Oh, gitu ya. acaranya dengan Kalimantan, di Sumatera, segala macam, tapi secara online. Jadi luar biasa. Di satu sisi memang, di sisi Iya. lain ini melipat waktu dan tempat. Dan setelah itu di antara tanda-tanda dalam dan tempat dilipat. Sekarang kan tempat dilipat. Saya di Bandung, di Palembang, tapi seolah-olah berhadapan. Ini saya tempat dilipat. Waktu pun sama. Apa yang saya sampaikan sekarang, ada detik yang sama, nyampe. Itu waktu pun ini Wah, luar biasa. Ya. luar biasa nih emang. Jadi ya luar biasa Kang ya. Ternyata masih daring juga ya ngajar-ngajarnya ya. Ya. Kembali kalau Ya, lain juga berapa juga sih yang sudah mulai iya offline, iya. tapi tidak banyak, masih banyak yang daring. Iya iya. Ternyata mungkin berbeda ya di daerah saya kayaknya. Kalau saya lihat, kalau di pusat di Jakarta, di Bandung ya masih, kalau apa rapat-rapat masih bisa ya online. Tapi kalau di daerah, karena mungkin karena faktor sinyal ya, kita justru lebih dominan seringnya pertemuan masih sih gitu. Hmm. Mungkin kondisi berbeda ya. Mungkin karena saya di daerah. Kalau ke Palembang itu kurang lebih 1 jam gitu kan. Tapi karena udah ada jalan tol, udah enak nih, udah setengah jam gitu kan. Baik Kang Inta, kita langsung masuk aja ya materi ya. Jujur saya ketika mendengar psikologi keberuntungan, ini penasaran nih. Jadi apa nih yang harus dibedah dari tentang psikologi keberuntungan? Apalagi Kang Indra ini ahli psikologi ini, dokter ya. Ya, ya, saya di psikologi memang. Iya,
terkait dengan psikologi keberuntungan ini sebenarnya sudah cukup lama di psikologi, risetnya juga sudah cukup lama. Ini dari Dr. Richard Wiseman. Sekarang dia sudah profesor di psikologi. Oh. Saya sendiri tertarik di ini karena ada kaitan dengan pengalaman pribadi. Kemudian juga ketika mendapatkan kajian tentang psikologi keberuntungan dari hasil penelitiannya Richard Wiseman, ini nyambung nih. Richard Wiseman ini, Dr. Richard Wiseman sekarang profesor tadi, beliau itu S3-nya doktornya psikologi. Tapi background-nya dia itu orang sulap. Yang sulapnya juga sulap sebenarnya teknik-teknik psikologi sebenarnya. Nah, suatu ketika beliau sedang show sulap. Beliau meminta kepada peserta, kepada salah seorang ibu untuk mengeluarkan dompetnya, kemudian meminta diambil uang yang minimum besar, dimasukkan ke dalam sebuah amplop itu digabung dengan amplop yang lain, kemudian dibakar. Dibakar, semua amplop terbakar, itu ada satu yang tidak terbakar. Saat itu semua bertepuk tangan, luar biasa. Tapi ibu itu hanya biasa aja, dia enggak Yang bingung kan Dr. Chatwas, kenapa Bu? Ibu, saya tahu kok uang saya akan selamat. Kenapa ibu punya persepsi begitu? Karena saya biasa beruntung, kata si ibu. Ada orang yang merasa hidupnya sering. Nah, Richard Wiseman nanya ke beberapa orang, siapa di sini yang seperti ini, yang hidupnya merasa sering beruntung? Ada beberapa orang yang kemudian dia nanya lagi, ada nggak yang kebalikan dari ini, merasa hidupnya sial gitu, kan lawan sial. Ada seorang yang angkat tangan hidup paling jarang. Kata dia, kalau uang saya bakar gitu. Akhirnya dari kejadian itu penasaran. Ya, kemudian ternyata ada orang-orang yang merasa hidupnya beruntung terus. Ada orang-orang yang hidupnya terus. Ada yang tengah-tengah beruntung nggak siap, yang beruntung itu klaim merasa diri beruntung itu ada 1,5%. Orang yang sial terus itu sekitar 14% dari survei awal. Akhirnya kemudian selama sekitar 8 tahun. Jadi penelitiannya cukup lama, 8 ribuan. Yang diteliti memang yang ekstrim. Yang keberuntungannya permanen dan kesialannya permanen. Lihatnya di mana. Nah, awalnya Richard Wiseman menentukan ini apakah keberuntungan ini terkait dengan IQ. Ini di tes IQ lah. Orang yang keberuntungan dan siapa. Kemudian dihitung secara statistik, secara ilmiah, nggak ada korelasi. Jadi nggak berkorelasi dengan tingkat. Kemudian apakah keberuntungan terkait dengan kemampuan supranatural? Akhirnya diteliti dengan kalau di sana itu ada berarti terkait dengan kemampuan supranatural. Akhirnya dia menggali terus. Yang menarik di orang-orang itu ada fenomena keberuntungan. Ternyata orang yang mengklaim dirinya itu senantiasa beruntung, dia selalu menemukan peluang kebetulan. Bagi dia kebetulan. Ada peluang ketemu dengan orang yang ternyata itu buat perubahan dalam hidupnya. Atau ada peluang pendidikan dan sebagainya yang membuat dia beruntung. Kemudian fenomena berikutnya orang beruntung dulu mengambil keputusan yang baik tanpa dia alasan. Tapi keputusan itu berdampak bisnisnya melakukan.
atau kehidupannya sendiri saja, keluarganya dia mendapat pasangan tepat yang membuat dia bahagia. Dan dia sendiri ketika ngambil keputusan tadi, misalnya apa sebenarnya pengen aja. Jadi mengambil keputusan baik tanpa dia sendiri tahu masalahnya apa. Iya. Kemudian dia adalah kalaupun dia mengalami kegagalan, dia dengan cepat mengubah itu menjadi kebun-kebun. Misalkan bikin kue gagal, ternyata kue gagal itu kue yang dari Bandung dari kue gagal awalnya, dari kue yang gagal. Brownies itu dari kue gagal. Iya ya. Di berbagai daerah jadi laku. Itu kan kegagalan bisa diubah jadi keberuntungan. Keberuntungan. Kemudian orang beruntung itu impiannya, ambisinya, tujuannya cenderung jadi nyata. Nah kebalikannya kalau orang sial, dia kalau ngambil keputusan gagal, nikah jadi korban KDRT, ditipu, dikhianati. Kemudian dia kalaupun susah sekali menemukan peluang. Dan kalau dia mau kesialannya itu panjang terus, permanen begitu kesialannya. Kemudian kalau dia punya cita-cita, keinginan, cenderung gagal terus. Nah ini ada dua kelompok orang ini, akhirnya diteliti apa bedanya. Penelitiannya cukup panjang, bertahun-tahun, sampai akhirnya dia menemukan dari 4 fenomena tadi, masing-masing ada ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang setelah dirumuskan, oh ternyata dia menemukan peluang secara kebetulan karena ini. Dia mengambil keputusan baik tanpa mengetahui alasan itu karena ini. Mengubah kesialan jadi keberuntungan karena ini. Karena ini misalnya. Setelah ketemu, berarti kan ada sudah ketemu polanya. Dia kemudian membuat sebuah sekolah namanya Luck School. Sekolah keberuntungan. Luck School ya. Orang yang merasa dirinya itu. Ada alat ukurnya juga. Ada alat ukur keberuntungannya. Alat ukurnya. Setelah itu programnya selama sebulan. Hasil penelitian itu dia kasih judul faktor keberuntungan. Itu jadi buku sudah diterjemahkan juga di Indonesia, juga faktor keberuntungan sudah diterjemahkan. Nah, program itu selama sebulan prakteknya evaluasi ada alat ukurnya, setelah sebulan sial jadi beruntung. Orang beruntung ikut program itu jadi tambah beruntung. Karena bisa jadi dari 4 faktor, mungkin pada awalnya cuma 1 atau 2 saja. Setelah dipraktekkan ke 4-4-nya, tingkat keberuntungannya meningkat. Dan ketika saya baca bukunya, ini bisa dijelaskan secara ilmiah, secara psikologis sangat dijelaskan. Dan ketika saya kaji secara agama juga, nah ini jadi nyambung nih dalam konteks sekarang Ramadan. Ketika saya kaji, ternyata ajaran agama khususnya Islam mengajarkan keberuntungan. Mereka orang yang mendapat petunjuk dan mereka orang yang beruntung. Jadi ilmu keberuntungan hoki itu ada dalam Al-Quran. Dan Al-Muflihun itu sejatinya itu kan awal-awal surat Al-Baqarah. Itu kesimpulan akhir setelah menjelaskan karakteristik orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu al-muflihun. Kan awalnya dari kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang bertakwa. Dijelasin cirinya, kemudian disimpulkan mereka itu orang beruntung. Bentuk keberuntungannya dijelaskan dalam surat At-Tolak. Dalam surat At-Tolak. Iya. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar berbagai problematika hidupnya. Itu keberuntungan bukan? Iya. Keberuntungan kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Itu keberuntungan bukan? Ya. Keberuntungan. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan atas berbagai urusan hidupnya. Itu juga keberuntungan.
Jadi ilmu keberuntungan dalam Al-Quran itu menjadi orang bertakwa. Kalau tadi Hmm. Richard Wiseman dia program Luck School, sekolah keberuntungan 1 bulan, Allah juga punya program menjadi orang beruntung, orang bertakwa itu Ramadan 1 bulan penuh. Sama juga. Oh, Sama juga. Itu kan menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu orang beruntung, muflihun. iya. Dan ayat dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Jadi Islam itu secara ilmiah dan secara syariah begitu. Nah sekarang sedang menulis buku perpaduannya nih, hasil riset dari Richard Wiseman ini dengan bagaimana ajaran dari kenabian Al-Quran dan hadisnya, dan nyambung betul, bisa dijelaskan. Gitu ya. Berarti ternyata sebelum dilanjut ya Kang, berarti kalau kita berbicara masalah ilmu keberuntungan, artinya emang kita kuat ya hubungan vertikalnya ya. Jadi kebiasaan kita sehari-hari tadi itu harus mendekatkan dengan ketakwaan ya. Kalau dalam konteks Islam itu memang dua-duanya ya, keberuntungan secara duniawi Mm-mm. dan juga secara maknawi ukhrawi. Nah, memang kalau penelitiannya Richard Wiseman ini yang jadi ukuran keberuntungannya ukuran dunia. Ya, oh gitu. Bisnis yang beruntung, Mm-mm. ada menang, cari pasangan yang baik, Yang misal baik. begitu. Nah, hal-hal itu menjadi indikator, menjadi bentuk-bentuk keberuntungan yang Richard Wiseman. Memang ukurannya ukuran dunia, Ukuran dunia ukuran ya. dunia. Apa? Dia memang ilmuwan yang sekuler. Gitu ya. Kalau kita, apalagi kita manusia Pancasila yang bermahasa, ternyata itu bisa dijelaskan. Contoh, ini saya jelasin nih. Iya, iya. Contoh, misalkan fenomena keberuntungan yang pertama, ini terkait dengan prinsip keberuntungan yang pertama. Orang beruntung sering menemukan peluang secara kebetulan. Seolah-olah secara kebetulan dia Ya. menganggapnya, karena dia belum bisa menjelaskan secara ilmiah, dia mendapatkan peluang secara kebetulan. Akhirnya diteliti oleh Richard Wiseman, ternyata orang beruntung itu dia sebenarnya menciptakan, menyadari dan bertindak sesuai hukum peluang. Mm-mm. Mungkin pernah dengar hukum Pareto. Ya, benar. Nah, kalau bisnis pasti pernah dengar lah hukum Ya, Pareto. Pareto lah. Kalau misalkan kita presentasi ke 10 orang, paling 2 orang yang Ya, nyangkut, misalkan begitu dalam bisnis dua kan puluh gitu persen, dalam 10% ya. ya, 20%-an lah. Umumnya 20%. Mm-mm. Itu kalau dari 10 orang. Kalau dari 1.000 orang, berarti 200 orang. Nah, ternyata orang beruntung itu memang penelitian awalnya terkait dengan di Big Five Personality Traits. Ya, Ada 5 kepribadian Big Five Personality. Ternyata dari sisi yang membedakan, ada yang beda, ada yang sama. Kalau dari sisi kesungguhan dan keramahan, mm-mm. orang beruntung dengan orang sial itu sama. Jadi sama-sama seriusnya, sama-sama serius. Sama-sama serius. Sama-sama serius ternyata. Jadi kalau Ya, serius saja, orang sial juga serius gitu. Keramahan juga sama. Yang membedakan itu di 3 kepribadian. Pertama di extraversion, extrovertnya. Jadi orang extrovert beruntung itu dia lebih terbuka, extrovert, terbuka. lebih gaul. Jadi Lawannya, kalau datang ke sebuah pesta, dia tidak hanya ngobrol dengan orang yang dia kenal saja, tapi dia kenalan dengan orang-orang baru. mm-mm. Kalau dia antri di bank atau antri dimanapun, dia nggak diam aja, tidak. Dia ngobrol dengan yang di depannya, asik ngobrol. Akhirnya kan ada kenalan baru. Ini secara agamanya kan silaturahim sebenarnya. Silaturahim. Dia jadi banyak temennya. Mem- Wajar kalau peluang 20%, karena temannya banyak 1.000 orang, ketika dia punya peluang bisnis yang diingat dia gitu. Jadi peluangnya lebih besar. Iya, Dia mungkin dia menemukan peluang secara kebetulan, sebenarnya karena dia membangun jejaring keberuntungan, silaturahim. Nah, kemudian yang kedua openness, keterbukaan juga. Ini dia senang mencoba hal-hal yang baru. mm-mm. Jadi datang ke sebuah rumah makan yang sama, dia tidak makan menu yang sama, dia coba menu yang lain. Atau kalau sekarang makan di rumah makan Padang, besoknya di rumah makan Korea, besoknya di rumah makan Italia, besoknya di rumah makan Timur Tengah Timur misalkan. Tengah. Dia mencoba
dia senang, kalaupun perjalanan tidak hanya ke jalan utama itu saja, dia senang mencoba hal-hal baru, cari jalan tikus. Jadi dia senang dengan hal-hal yang baru. Iya. Akhirnya ketika misalkan, oh saya tahun depan saya mau pikniknya, rekreasinya, berliburnya ke Indonesia, maka dia belajar bahasa Indonesia. Dia tidak, kalau dia pernah datang, sudah pernah ke Italia, dia tidak ke Italia lagi, dia cari tempat lain yang baru. Jadi menu baru, tempat baru. Jadi hidupnya itu penuh tantangan. Penasaran hal yang belum dicoba ya. Peluangnya jadi banyak, dia sebenarnya menciptakan peluang lebih banyak. Nah yang ketiga, yang membedakan orang beruntung dan orang sial, ini di prinsip pertama, itu di karakteristik neurotis. Jadi orang sial itu lebih neurotik, lebih cemas hidupnya. Lebih cemas. Orang beruntung dia lebih santai, relax. Lebih relax. Jadi kalau digabungkan, orang sial itu serius dan cemas. Kalau orang beruntung, serius dan santai. Santai. Serius. Iya. Berarti kalau orang sial itu lebih introvert ya, kebalikan dari extrovert berarti ya, lebih tutup. Itu bisa kita simpulkan kayak gitu kan? Kurang gaul ya. Kurang mungkin bahasa ininya ya. Tapi menarik juga nih Kang, sebelum dilanjutkan ya. Tapi saya menemukan fenomena yang dari penjelasan Kang Indra. Saya ini ada temen ya, temennya dia justru orangnya introvert, nggak extrovert. Tapi dari tingkat SD sampai kuliah dia beruntung termasuk Bang. Keberuntungannya ada di dia. Beruntung gini, jadi ketika teman-teman itu dia kita lihat cerita ini ya, cerita di kuliah ya, karena teman kuliah. Ketika kita sulit untuk menyelesaikan skripsi, justru dia dikasih peluang oleh dosennya. Ya, selesai dia cepat duluan dan tanpa biaya. Ini menarik ini, Itu cerita yang sudah beberapa kali karena dia dari cerita SMP, SMA seperti itu dia. Tapi justru dia adalah introvert. Betul. Nah, tadi prinsip itu kan ada 4. Ini baru satu. Baru satu. Yang ada masih 3 peluang ya. Dia main gitu. Gitu. Oh iya. Kalau tahu 4-4-nya, praktekin 4-4-nya. Gitu. Praktekin mana? Artinya itu dia sudah beruntung dengan 1 atau 2 prinsip yang dipraktekkan secara sadar atau tanpa sadar. Karena banyak yang diteliti oleh Richard Feynman itu nggak nyadar. Dia telah mempraktekkan itu. Iya. Jadi dalam kehidupan di dunia ada yang seperti itu nih, Bang Hardy dulu sering baca komik Donald Bebek ya? Nah, justru saya ini sempat yang saya bahas juga sama Kang kemarin. Saya nggak hobi baca buku-buku novel, Kang. Jadi hobinya non-fiksi. Iya, tipikalnya non-fiksi saya ini. Kalau buku yang cerita kayak Donald Bebek ya, yang cerita itu justru saya ngantung gitu. Saya heran itu. Jadi saya dulu kan MTS itu kan sejarah kebudayaan Islam ya. Saya itu kalau berbicara masalah sejarah lemah. Jadi kalau saya belajar sejarah itu nonton kan. Apalagi di YouTube ya. Gitu jadi. Lebih ke di komik Donald Bebek itu ada karakter Donald Bebek kan, ada Paman Untung namanya. Iya. Paman Untung dia beruntung aja. Kalau jalan dia uang. Kalau Donald Bebek jalan kepleset, rugi aja gitu. Dia sial aja. Nah, dalam kehidupan ternyata ada yang seperti itu. Nah, kita lanjut yang tadi contoh bentuk penelitiannya ya. Iya. Penelitiannya. Bentuk penelitiannya itu misalkan diundang 2 orang nih. Orang yang mengklaim dirinya beruntung dan yang dirinya sial terus hidupnya. Diundang oleh Richard Wiseman itu ke sebuah kafe. Kemudian di kafe itu diundang juga seorang pebisnis sukses. Supaya duduk di situ. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh yang diundang ini. Kemudian di depan kafe disimpan uang. Uang kalau rupiah yang paling besar misalkan 100.000 begitu. Yeah. Ternyata orang yang pertama kali datang itu orang yang mengaku dirinya beruntung. Sebelum masuk dia menemukan uang itu. Akhirnya diambillah bagi orang sana kan menemukan uang jadi kayak hak miliknya gitu. Wah, itu nih saya gitu. Dia masuk ke kafe itu. Kemudian dia ngelihat ke sekeliling seperti scanning orang gitu. Kemudian dia mendekati pebisnis sukses itu. Menyapa duluan, menyapa dulu. Sendirian boleh saya duduk di sini? Saya baru beruntung hari ini saya nemuin uang. Kalau boleh
saya traktir Anda, boleh nggak? Oh boleh, kata orang itu. Dan itu pebisnis sukses yang sengaja diundang. Kemudian ngobrol, asik ke sana kemari, kemudian pulang. Ketika pulang ditanya oleh penelitinya, bagaimana hari ini? Kata orang itu, wah hari ini saya luar biasa nih. Saya menemukan uang, kemudian saya bertemu dengan seorang pebisnis sukses, dan dari pembicaraan saya ada peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru datang orang yang ngaku dirinya sial. Sial. Sebelum dia datang, uang itu kan disimpan lagi di depan kafe. Ya. Ada orang yang lewat ngambil uang itu. Jadi uang itu ada yang ngambil gitu. Tapi kemudian oleh peneliti disimpan uang lagi. Pas dia datang, uang itu ada di depan kafe. Ya. Tapi dia jalan masuk dengan santainya. Dia lewat aja tuh. Padahal uang itu ada di situ. Kemudian masuk ke kafe, lihat-lihat, kemudian duduk paling pinggir, kemudian pesan kopi sendirian aja begitu. Setelah lama, kemudian pulang. Pas ditanya gimana hari ini, wah sial, buang-buang waktu aja. Saya ke kafe nggak ada apa-apa tuh, sial, buang-buang waktu aja. Padahal yang pebisnis sukses itu masih ada di situ. Padahal uang yang 100.000 kalau dirupiahkan misal, itu Ada masih di situ. ada di pintu. Dan dia kayak tak lihat, padahal di tempat yang sama dengan orang yang beruntung. Ini contoh pertama. Iya. Jadi orang beruntung itu dia berani proaktif. Iya. Dirinya dan siap dikumpulkan. Kemudian semuanya duduk, disiapkan koran semuanya. Kasih koran semua. Kemudian dikasih tugas yang sama. Tugasnya adalah silakan hitung ada berapa gambar di koran ini. Jika sudah ketemu jawabannya, maka silakan angkat tangan. Kemudian dia mulai. Ketika dimulai, semuanya menghitung ada berapa gambar di koran, ada berapa foto kan, foto gambar lah, 1, 2 dihitung semuanya. Orang sial dia butuh waktu lebih lama. Orang beruntung 3-4 detik dia sudah tahu jawabannya, sudah angkat tangan. Kenapa? Karena di halaman 2 ada tulisan gede tuh. Stop hitung. Di sini ada 34 gambar misalkan gitu. Apa yang membedakan proses psikologis orang beruntung dengan orang sial? Dia serius sama menghitung, tapi rileks. Sehingga peluang-peluang lain itu terlihat. Tulisan yang lain juga, oh ini ada jawabannya nih gitu. Iya. Nggak sampai akhir, jawabannya udah ada 34 gambar. Orang sial, dia serius dan tegang. Dia tegang, dia hitung satu persatu. Betul, bisa jadi jumlahnya sama di akhir. Tapi waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan orang beruntung. Karena sebenarnya di halaman kedua itu ada tulisan tadi. Stop menghitung, di sini ada 34 gambar. Udah ada jawabannya. Bahkan ada tulisan lagi. Jika Anda melihat tulisan ini, Anda berhak mendapatkan uang misalkan 100.000. Silakan lakukan pada peneliti. Nah, orang-orang beruntung menemukan itu. Orang sial nggak ketemu tuh. Padahal korannya sama. Jadi orang sial itu dia cenderung tegang dalam hidupnya. Tegang. Cemas begitu. Cemas, tegang. Tapi orang beruntung serius tapi santai. Sersa. Sehingga peluang-peluang yang ketemu. Yang pertama. Yang kedua itu kan tadi fenomenanya orang itu mengambil keputusan dengan baik, keputusan yang baik tanpa dia tahu alasannya. Setelah diteliti, prinsip keduanya ternyata orang beruntung itu mengambil keputusan itu dengan mengikuti intuisinya dan insting. Orang sial terlalu banyak logika, terlalu banyak perhitungan. Banyak mikir ya. Jadi intuisi ini kan kaitan firasat lah kalau istilah ilmu firasat, ilmu farosah bahasa beliau, firasat. Atau dalam hadis Nabi, istafti kolbaka, mintalah fatwa ini. Nah, orang yang mengikuti suara hati
ini cenderung beruntung. Cenderungnya. Dan ternyata ketika diteliti orang-orang beruntung itu dia punya aktivitas yang menajamkan intuisinya. Misalkan mereka gabung di yoga misalnya. Jadi ada aktivitas-aktivitas untuk menajamkan intuisi sehingga ketika membuat keputusan intuisinya tajam. Dia nggak tahu alasannya, tapi saya lebih memilih yang ini nih. Saya lebih memilih orang ini untuk berpartner misalnya. Dan beruntung ternyata. Beda dengan orang sial. Ketika diteliti misalkan ada seorang perempuan yang dia korban KDRT oleh suaminya, dikhianati, hartanya diambil lah begitu. Ketika ditanya, emang dulu gimana pas memutuskan mau jadian sama dia? Kata dia, ketika mau janjian ketemuan di bandara untuk diajak ke negara pacarnya saat itu, pasangannya, memang ada sih seolah suara hati, udah stop, jangan ketemu dia. Jangan, sembunyi aja, jangan temui dia. Tapi dia tidak mendengarkan itu. Ngapain begitu? Dia tetap datang dengan laki-laki itu dan ternyata betul. Laki-laki itu sadis, dia memperlakukan dirinya jadi korban KDRT, hartanya dikuras dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hatinya sudah ada alarm tuh sebelumnya, cuma nggak didengerin. Nah, orang beruntung itu dia mendengarkan suara hati. Suara hati. Saya punya pengalaman khusus terkait dengan hal seperti ini. Misalkan begini, dulu di Jatinangor, saya kuliah di Jatinangor. Saya mau melakukan perjalanan ke Bandung. Naik bus Damri, sekitar sejam perjalanan. Waktu itu saya dengan teman-teman yang lain, dengan orang lain, sudah berbaris nungguin bus Damri datang. Ketika bus Damri datang, tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bingung nih. Saya naik Damri, ini lumayan juga nunggunya agak lama lagi. Saya naik Damri, atau saya sholat dulu. Kalaupun saya naik Damri sebenarnya masih keburu asar di kota Bandung. Tiba-tiba ada dorongan kuat, sholat dulu. Ya udah, saya ikuti dorongan itu. Saya jalan ke arah agak jauh sebenarnya ke Masjid Mukhtarul Ulum, kalau orang Jatinangor tahu. Itu yang ke arah Brimo. Itu agak jauh. Saya jalan jauh, sholat di situ. Ketika akan balik lagi, saya melihat pengumuman pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Ma'had Al-Imarat. Dan saya sangat pengen masuk Imarat. Sebelumnya itu sangat ingin sekali. Saya ingin meningkatkan belajar bahasa Arab saya. Tahu nggak? Ternyata pendaftaran ditutup esok harinya. Saya bilang, ini ternyata bukan pendaftaran. Saya langsung lengkapi persyaratan dan padahal waktunya sempit ya. Dan alhamdulillah diterima. Saya sempat kuliah juga bahasa Arab saat itu, belajar bahasa Arab. Cuma saya pengen banget masuk ke situ. Kalau saya tidak start dulu, saya nggak akan nemu tuh pengumuman. Dan bagi saya itu diantara keberuntungan. Iya. Termasuk contoh lain, intuisi. Misal ketika saya sudah siap menikah, saya sampaikan ke guru ngaji saya, kemudian saya dapat proposal. Ketika dibuka, saya diem aja. Ada penolakan dari hati. Ketika hati saya tenang, ya udah. Saya langsung saat itu juga Bismillah, insya Allah lanjut saat gitu. Lanjut tuh proses pernikahannya metode ta'aruf ya, bukan pacaran, metode ta'aruf gitu. Karena saya tanya ke hati aja urusan ini, karena kata Rasulullah kan kalau urusan baik dan buruk istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati. Dan ini nyambung dengan prinsip kedua. Orang beruntung itu dia mengikuti intuisi, mendengarkan insting dan firasatnya. Jadi tidak terlalu banyak pertimbangan logika, karena ada hal-hal tertentu yang ini hati kita yang berbicara. Iya. Tenang, ikut aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah punya anak 5 laki-laki. Masya Allah. Kalau kisah yang kedua ini kayaknya firasatnya sama dengan saya kan ceritanya tuh. Oh gitu ya. Ya, makanya insting ini kayaknya Bismillah ini. Nah langsung kan. Tapi gini Kang, sebelum dilanjut ya dengan prinsip yang ketiga dan keempat. Tadi kan itu kan ternyata itu kan berdasarkan insting. Nah, yang menciptakan insting ini itu bisa menjadi sebuah keputusan. Itu ada faktornya tuh, Kang. Ini menarik nih kan? Apakah karena faktor kebiasaan atau karena faktor ya ada polanya atau gimana itu, Kang? Nah,
memang orang-orang tersebut sendiri nggak tahu alasannya apa, nggak tahu. Tapi secara ilmiah oleh Richard Dawson diteliti, oh Hmm. ternyata dia dalam proses pengambilan keputusan lebih mengikuti instingnya. Kedua, mereka itu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan intuisi. Hmm. Misalkan tadi mereka ikut di yoga. Nah, Iya. sebenarnya kalau orang Islam itu kan ada zikir, Hmm. Hmm. ada sholat, zikir, yang itu semua berfungsi untuk menajamkan hal, Oh, menajamkan intuisi, menajamkan firasat, hmm. menajamkan. Makanya dan ada hadis kalau tidak salah, berhati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, tajam firasatnya itu. Tajam. Nah, kalau bagi kita hamba yang beriman kan menajamkan intuisinya itu dengan zikir, terutama Zikir. dengan sholat, zikir, tilawah, aktivitas-aktivitas seperti itu, kontemplasi, perenungan, begitu ya, muhasabah, Hmm. itu menajamkan intuisi. Kalau mereka orang-orang Barat caranya dengan apa? Dengan kontemplasi juga, dengan yoga, Hmm. yang itu kemudian menajamkan intuisi. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tadi ukurannya keberuntungannya kan ukuran duniawi semata. Kalau Iya. kita kan dunia akhirat, itu aja bedanya. Itu, Pak Hardi. Iya, iya, iya. Nah, Terus lanjut ke yang ketiga. lanjut, lanjut yang ketiga. Ah. Kalau ke yang ketiga, ternyata orang beruntung itu berdasarkan penelitian Richard Wiseman, ya, kalau bahasa dia itu harapan orang beruntung itu tentang masa depan membantu mereka memenuhi impian dan ambisi. Hmm. Jadi, kan tadi fenomenanya orang beruntung itu kalau punya cita-cita, keinginan cenderung terwujud nyata. Biasanya jadi kenyataan gitu. Iya. Beda dengan orang. Bahasa sederhananya begini Bang Hadi. Orang beruntung itu GR dengan kehidupan. GR. GR-nya begini. Misalkan, dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya. Teori tentang ekspektasi kalau dalam psikologinya. Tentang harapan. Hmm. Misalkan begini. Ketika akan bertemu dengan seseorang calon klien misalnya, yang harus negosiasi. Nah, orang beruntung itu GR dengan kehidupan. Ya begini, kayaknya orangnya asik deh. Kayaknya negosiasi saya, proposal saya akan tembus nih. Hmm. Jadi dia GR gitu. Bahasa agamanya kan husnudon. Husnuzon. Sehingga ketika bertemu dengan orang tersebut, kalau kita sudah punya persepsi orang itu baik, orangnya ramah, ya kita juga akan ramah. Assalamualaikum, misalkan sambil tersenyum. Kalau kita tersenyum, orang biasanya Tersenyum. membalasnya dengan baik. Kalau orang melihat kita tersenyum, orang lihat kita juga ramah. Akhirnya, ya kesan pertama begitu menggoda lah kalau kata bahasa itu. Beda dengan orang sial, itu Hmm. karena perasaan tadi, ini kayaknya orangnya judes deh. Ini jangan gimana kalau tawaran saya ditolak. Jadi belum apa-apa sudah negatif aja gitu. Iya. Ketika ketemu orangnya, dia cenderung untuk menutup diri, cenderung curiga begitu, cenderung Hmm. oh ini jangan akan jahat ke saya begitu. Dan akhirnya apa ya, betul gagal jadinya karena Hmm. kesan pertama juga tidak menggoda gitu ya. Ini juga yang Seperti itu. sering saya juga ini yang apa menarik juga ya tentang ini. Ini juga mungkin ada juga hadits qudsi ya. Apa anak Indra zoni abdi bi. Jadi yang apa yang sudah disampaikan oleh Kang Indra tadi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita lihat orang itu, kayaknya menakutkan. Ternyata emang hasilnya kayak gitu. Betul. Sama kayak kita kalau ujian ya. Saya teringat waktu kuliah ya, SMA lah ya mungkin kita. Aduh sulitnya soal ini. Dan ternyata sulit. Padahal ada peluang kita untuk belajar gitu kan. Ya mungkin itu kayaknya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ekspektasi kita itu ternyata sugesti bukan sugesti ya. Prasangka kita sama orang lain itu ternyata emang feedbacknya apa yang sesuai dengan prasangka kita ternyata kan. Mm-mm. Dan bisa jadi sebenarnya sugesti juga Iya kalau sugesti. karena seperti dalam hipnoterapi kan sugesti itu bukan, mungkin orang bilang itu cuma sugesti, bukan cuma sugesti dalam dalam lagi ilmu terapi kan bukan sekedar, bukan I- cuma itu bisa bukan banyak hal itu. Mm-mm. Kaitan bisa dalam konteks ilmu lainnya NLP dan sebagainya kan kayak afirmasi. Afirmasi baik kepada diri, Iya. baik kepada diri yang kemudian diucapkan dengan kata-kata
ataupun afirmasi terkait dengan orang lain, yang Mm-mm. akhirnya kesuksesannya itu menjadi nyata itu kan diciptakan 2 kali. Pertama di wilayah pikiran, husnuzon tadi, pikiran. Yang kedua karena aksinya. Tindakan, ya, ya. Mm-mm. Itu yang ketiga. 3. Nah, kalau yang keempat, jadi orang beruntung itu dia bisa mengubah kesialan mereka menjadi keberuntungan. Sederhananya bahasa ininya, orang beruntung itu dia cepat move on, mudah move on. Udah maafan. Kalau orang sial, kalau mengalami kegagalan itu didramatisasi berlama-lama, stres, depresi gitu. Meratap dengan Orang kegagalannya, beruntung, ya. orang beruntung ya, saya gagal. Tapi dia cepat mencari cara agar dia tidak berlama-lama dalam Mm-mm. meratapi kegagalan itu. Iya, Jadi iya, orang iya. beruntung move on. Jadi orang beruntung itu ternyata bukan berarti tidak pernah gagal. Dia pernah gagal, tapi dia cepat move on. Dia cepat move on. Pernah ditolak, tapi dia cepat move on. Dia nikmati Maafan. akhirnya yang ada. Saya pernah ditolak masuk ke salah satu sekolah waktu itu. Iya. Saya pengen masuk ke SMA 3 Bandung. Ditolak karena waktu itu ijazah dan ininya tidak asli. Yang aslinya ada di SMA 1 Tasikmalaya. Iya. Akhirnya saya ditolak. Padahal secara hitung-hitungan ketika diumumkan saya bisa masuk. Nilai saya bisa Mm-mm. masuk. Tapi ya udah, ketika ditolak kita nikmati aja SMA 1 Tasik. Dan alhamdulillah ternyata saya mendapatkan teman-teman, dapat hidayah dan sebagainya luar biasa ketika SMA. Dan kemudian peluang yang karena keberuntungan misal, ini Mm-mm. contoh-contoh, ini bagian tahadus bin nikmat ya, yang Ya. saya alami, tahadus bin nikmat juga. Saya ini, ayah saya kan meninggal ketika saya kelas 2 SD. Sampai saya kembali ke kampung, ke Tasikmalaya, ya kehidupan sederhana lah, Mm-mm. sederhana, tidak berlebihan, ya seadanya. Ketika masuk sanawiyah, alhamdulillah dapat beasiswa. Masuk SMA juga dapat beasiswa juga. Masya Allah. Ketika orang lain mau kuliah, orang lain bimbel dan sebagainya, saya nggak punya uang untuk bimbel saat itu. Tiba-tiba ada teman saya yang keterima dulu PMDK istilahnya. Mm-mm, Kalau PMDK. sekarang, Tanpa tes, ya. ya, Sekarang nih ya istilahnya tanpa banyak lah istilahnya. dulu PMDK. Keterima ke IPB. Sehingga dia bilang, Dra, saya sudah keterima di IPB, saya nggak perlu Mm-mm. bimbel lagi. Daftar nih, udah bayar. Udah ganti namanya jadi kamu lah, katanya gitu. Kalau kamu, gitu. Oh siap. Akhirnya gratis tuh bimbel. Mm-mm. Gratis di Bandung. Selama sebulan bimbel intensif itu, nginep di masjid. Selama sebulan tuh. Nginep di masjid gitu. Kemudian tiba-tiba datang dari sekolah. Dra, waktu itu kamu kita daftarkan BMU namanya, beasiswa mengikuti UMPTN. Dan lolos, Mm-mm. kamu beasiswa mengikuti UMPTN. Jadi UMPTN gratis, bahkan dapat uang saku, uang transport lumayan besar saat itu. Dan kalau masuk gratis, bayaran per semesternya nanti akan diganti. Berarti kan Mm-mm. gratis sebenarnya. Dan alhamdulillah akhirnya masuk kuliah gratis. Ketika lulus S1, saya cari-cari ada peluang beasiswa, yang beasiswa Menpora di UI. Saya ikut daftar, ikut testing segala macam, alhamdulillah keterima. S2 gratis lagi tuh. Gratis lagi. Gratis gitu. Kemudian suatu ketika ini di Trasco saya diajak, waktu S2 itu saya kan doktor ya, mondok Iya. di kantor Iya. Trasco Jakarta. Saya diajak oleh Pak Bowo ngisi pelatihan di Kuala Lumpur. Mm-mm. Praktis berarti saya harus bikin paspor. Akhirnya bikinlah paspor. Itu keluar negeri pertama kali itu ke Kuala Lumpur ngisi pelatihan bareng Pak Bowo waktu itu. Pak Bowo Trasco Jakarta. Iya. Dan itu bagi keberuntungan tuh pertama kali keluar negeri lah, ceritanya orang kampung gitu ya. Keluar negeri. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada yang nawarin, Ra, kamu punya paspor gak? Ada, saya bilang. Kenapa? Ini ada muhsinin, orang yang baik hati. Ada muhsinin yang dia menyediakan untuk umroh gratis untuk sekian orang. Tapi karena waktunya dekat, cari yang lebih mudah yang punya paspor. Kalau kamu Mm-mm. punya paspor, kamu gitu. Gratis kan jadinya. Iya. Kalau udah umroh gratis. Ketika umroh ke sana, doanya kan
supaya al-audah ba'dal audah, kembali lagi, bisa kembali lagi ke Mm-mm. sana. Alhamdulillah, pulang dari sana ada testing TPHD, tim pemantau haji daerah, saya ikut testing, lolos juga. Uh, Haji gratis, malah dibayar lagi gitu. Masya Masih Allah, ini muda, luar biasa ini. anak muda gitu kan. Masih muda, waktu itu baru 30-an tahun, alhamdulillah. Ini rezeki min haitsu la yahtasib ini kan, Iya, tidak ini beruntung banget ini Kang Indra nih. gitu kan. Masya Allah. Dan ada banyak lagi keberuntungan-keberuntungan. Mm-mm. Ini tahadus bin nikmat yang Luar mudah-mudahan biasa. ini Mm-mm. karena mempraktikkan. Meskipun saya nggak tahu ilmunya saat itu tentang ilmu keberuntungan, saya nggak tahu tuh. Baru setelah ikut pelatihannya Chef, diajarin sama Mas Faiz, ada bukunya katanya. Saya beli bukunya, saya pelajari. Ternyata ini Mm. bisa secara ilmiah. Oh ya. Kemudian secara agama juga bisa dijelaskan juga. Ya tinggal Mm-mm. kita komunikasikan saja. Begitu. Secara Mas. saintifik, profit. Gitu. Ilmu keberuntungan. Jadi ternyata menjadi, memang beruntung orang menjadi orang yang punya talenta, tapi lebih Mm-mm. bagus punya keberuntungan. Iya. Ilmu keberuntungan. Tapi Begitu. luar biasa. Ini sangat luar biasa Kang Indra. Sebenarnya apa ini pertama kali saya mendapatkan materi tentang apalagi berbicara masalah psikologi keberuntungan ya. Saya yakin mungkin teman-teman yang baru mendengar ini juga wah ini luar biasa ini. Dan kalau dipraktekin syukur-syukur bisa ngikuti jejak Kang Indra ini. Semuanya keberuntungan, semuanya gratis, beasiswa dan luar biasa dapat kan? Alhamdulillah. Nah ini Kang Indra, ini udah empat ya, empat prinsip tadi udah dijelasin. Dan ternyata empat ini dijelasin sambil kita ngobrol nggak terasa hampir 50 menit kita sudah ngobrol ini Kang. Mungkin ada teman-teman yang dari tadi mantau nih, walaupun tadi ada yang keluar masuk, ada keluar masuk lagi gitu kan. Kalau ingin bertanya dipersilakan, tapi sambil teman-teman bertanya, saya dulu nih yang ingin bertanya kan, mancing teman-teman gitu kan. Ini kan tadi dijelasin nih yang terakhir ya, prinsip yang terakhir ada yang sial, ada yang keberuntungan. Keberuntungan itu dia justru lebih cepat cepat move on. Nah, Ya. move on ini kan nggak semerta-merta mereka itu dia itu hadir karakter move on itu. Karena biasanya ya karena mungkin karena apa ya faktor ilmu dan lain sebagainya, justru dia terus meratap dengan ketidak move on-nya itu, meratap dengan kegagalannya itu. Nah, ini gimana caranya membentuk karakter supaya kita ini ketika ada masalah ya ada apa tantangan yaitu kita cepat move on. Nah, di dalam sisi psikologi itu gimana itu, Kang? Oke. Sebenarnya yang prinsip-prinsip tadi ada sub-sub prinsipnya. Oh, Itu beberapa penjelasan detail dari prinsip yang empat tadi. Mm-mm. Prinsip keempat itu ada subprinsipnya. Orang beruntung memandang segi positif kesialan mereka. Mm-mm. Kalaupun mereka gagal, mereka mencari sisi positifnya apa. Nah, kalau bahasa sekarang mencari hikmahnya Iya, apa. hikmahnya. Ini ada Kang Henry 50 nih. Waalaikumsalam Kang Henry ya. Waalaikumsalam. Jadi pertama berarti pandanglah sisi positif kesialan itu. Kalaupun kita pernah gagal, apa sisi positifnya? Saya juga pernah gagal, bukan berarti Mm-mm. senantiasa beruntung, juga pernah gagal. Tapi ketika gagal, saya ambil sisi positifnya. Oh, berarti saya belum siap di situ. Kalau saya saat itu lolos, bisa jadi saya belum siap sehingga mudah tergoda dengan harta, bisa korupsi dan sebagainya, ditangkap KPK kan malah Iya. jadi penghinaan jadinya kan. Justru ini cara Allah menyelamatkan saya, bisa jadi. Dengan begitu jadi tenang, udah Mm-mm. santai, tenang. Jadi kalaupun mengalami kegagalan, oh ya saya gagal, saya terima, berdamai dengan diri kita. Kemudian apa yang bisa saya lakukan nih? Oh Mm-mm. ini, ya udah hal yang lain. Itu kan move on begitu sebenarnya Iya, kalau iya, iya. sisi positifnya. Kemudian orang beruntung yakin bahwa kesialan apapun dalam hidup mereka pada akhirnya demi kebaikan mereka. Mm-mm. Kisah yang dikutip juga oleh Richard Wiseman dalam buku Luck Factor-nya. Ada ceritanya di sebuah kerajaan, ada petani yang dia senantiasa memandang sisi positif apapun yang terjadi kepada dirinya. Mm-mm. Suatu ketika dia petani itu punya kuda, sama seperti petani yang lain punya kuda. Tiba-tiba kudanya itu kabur, lepas. Mm-mm. Wah, tetangganya ngeledek dia.
Kata tetangganya, ah sial kamu gitu, punya kuda satu-satunya hilang. Mm-mm. Kata petani itu, ah kata siapa saya sial? Belum tentu, kita lihat aja nanti. Saya yakin ini pada akhirnya baik kok buat saya. Beberapa hari kemudian kuda itu balik. Dia kan punya kuda betina. Balik ada kuda jantan liar yang ikut begitu. Ikut. Dia punya dua kuda. Tuh, kata petani, lihat nih. Saya sekarang jadi punya dua kuda, kata petani itu. Kemudian, nggak lama, karena kuda liar, kuda jantan ini kan harus dijinakkan. Mm-mm. Maka anak yang masih pemuda, itu berusaha untuk menjinakkan kuda itu. Dinaiki, karena masih liar, masih ya, gagah si kudanya itu melawan, terjatuh, si anaknya itu kakinya patah. Kata tetangganya, ah sial gitu. Punya Mm-mm. anak satu-satunya kakinya patah. Kata. Tidak bisa diminta untuk bekerja dan dibantuin di pertanian dan sebagainya. Kata petani itu, oh, kata siapa? Belum tentu. Ini bagi saya ini belum tentu sebuah kesialan. Bisa jadi ini keberuntungan. Dan betul, ternyata nggak lama kemudian datang pasukan dari kerajaan mewajibkan anak-anak muda harus ikut wajib militer, harus ikut perang. Mm-mm. Karena berperang. Semua anak muda di kampung itu dipaksa ikut berperang, kecuali anak yang kakinya patah. Dan banyak anak-anak yang ikut perang, anak muda itu yang meninggal di peperangan. Ya kalau bagi Mm-mm. mereka itu kan bukan syahid ya, bukan gitu. Itu bagi kerugian, punya anak Mm-mm. satu-satunya malah meninggal di peperangan. Gitu. Kalau bagi kita kan beda. Iya, iya, Tapi iya. bagi petani itu, tuh ini anak saya kakinya patah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah bisa normal lagi seperti biasa. Mm-mm. Meninggal kan nggak bisa balik lagi. Saya justru Iya. beruntung kan. Mm. Nah, perspektif ini sebenarnya di bangsa kita juga ada. Apalagi orang Sunda ya. Kalau ada tabrakan, waduh tabrakan. Untung cuma lecet begitu. Iya. Untung motornya yang rusak, orangnya selamat. Nah, paradigma itu sebenarnya paradigma orang beruntung itu. Sudah membentuk jadi karakter gitu ya. Positif gitu. Bahkan orang yang kecelakaan pun terluka, untung nggak meninggal. Bahkan orang yang meninggal di tempat pun untung meninggal langsung, tidak kan ada orang yang terluka sampai koma lama begitu, Iya. masih untung juga. Sama kayak cerita yang apa, pesawat tragedi ya. Untung macet kan. Karena ada satu orang yang selamat ternyata. Iya, parah kan. Iya, itu luar Orang biasa. Ketika kejadian bersyukur dia awalnya Bang Nurul. bersyukur. Ini Kang, ini apa sebelum lanjut lagi ini ada pertanyaan ini banyak nih pertanyaan nih. Ini ada Coach Rian, ada ya selamat juga datang, ada Kang Wandi ya, Andika. Wandi ini juga Terasku Palembang ini Kang. Nah, ini Coach Rian bertanya ini. Coach Rian ini yang lagi sekarang viral nih Kang di dunia digital. Ketika pandemik ini dia termasuk omsetnya luar biasa nih sampai ke luar negeri. Ini dia bertanya nih ya. Kebenaran ini apa teman saya yang ahli di bidang Oke. digital ya pembuat aplikasi luar biasa. Nah, dia bertanya nih Kang, amalan khusus apa sih ya, supaya kita menjadi yang beruntung? Ini ada udah di atas. Doa atau amalan apa yang khusus gitu kan. Ini pertanyaan Amalan dari khusus. Coach Rian ya. Oke, terima kasih. Ini Coach Rian yang dulu di KPK bukan ya? Bukan, itu Rian lagi beda lagi. Lagi. Kalau ini Rian Oke, yang ahli digital, oke, sip. Wah, yang salam satunya hangat consulting gitu ya. buat Coach Rian. Kalau terkait dengan amalan, kalau amalan khususnya, kalau dalam konteks menggabungkan yang hasil penelitian tadi dengan ajaran agama, berarti misal kalau terkait dengan menciptakan jejaring keberuntungan, Mm-mm. aplikasi dalam ajarannya silaturahmi, silaturahim. Mm-mm. Kan di aplikasi di sini, di contoh aplikasinya itu ada misalkan permainan atau HP. Cek di phonebook kita, siapa orang yang sudah lama kita belum berkomunikasi. Dan sapa aja. Bisa telepon, bisa WA, sapa kabarnya gimana. Jadi tidak menghubungi hanya ketika ada butuhnya saja. Gitu. Mm-mm. Ya, saya ngobrol-ngobrol gimana sekarang. Karena bisa jadi di situ ada peluang-peluang justru. Jadi kita yang proaktif. Tidak termasuk ada juga teknik-teknik lain sebenarnya seperti permainan dadu. Ya.
Jadi tuliskan 6 hal yang bermanfaat, sangat kita inginkan, mungkin kita lakukan, belum pernah kita lakukan, tapi ini sangat bermanfaat. Misalkan 1, kursus bahasa Jepang. 2, rekreasi ke Gunung Bromo. Misalkan. 3, apa? Yang itu positif-positif, bermanfaat. Tuliskan dari 6 itu jadi dadu, lempar, angka yang keluar wajib dilakukan. Tiba-tiba muncul kursus bahasa Jepang, ya harus ikut kursus bahasa Jepang begitu. Dan kemudian nantinya rencanakan untuk jalan-jalan ke sana dan sebagainya. Sehingga ada hal-hal baru terkait dengan prinsip yang pertama tadi, mencoba hal-hal yang baru. Itu kalau dalam konteks aplikasi yang dari Richard Wiseman. Kalau dalam konteks keagamaannya, untuk menajamkan intuisi ya dengan zikir, ya muhasabah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sih kalau dalam konteks orang bertakwa yang puncaknya itu waliullah, kekasih Allah itu justru orang-orang yang dia punya amal rahasia dengan Allah lebih banyak dibandingkan dengan amalnya yang terbuka. Dengan amal rahasianya apa ya? Terserah, silakan. Itu amal khusus yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di dunia ini ternyata yang disebut dengan al-akhfiya. Akhfiya itu para kekasih Allah yang mungkin kita melihatnya orang-orang biasa. Tapi mereka sebenarnya punya amal rahasia dengan Allah yang kalau mereka mengangkat tangan meminta kepada Allah, maka dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa ulama besar bahkan sempat ketemu dengan orang begitu. Ada kisah tentang al-akhfiya kan? Ada yang kaum muslimin dengan para ulamanya ketika kemarau panjang sudah istighosah beberapa kali nggak turun hujan juga. Nah, ulama besar ini kemudian suatu ketika berjalan, ada 2 versi, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Tapi mirip-mirip. Nah, kalau yang di Madinah, kalau tidak salah, dia melihat ada seorang penggembala, hamba sahaya, yang berdoa kepada Allah, kaum muslimin sudah berdoa kepadamu dan juga para ulamanya dan belum kau kabulkan. Maka aku memohon kepadamu, wahai kekasih, agar turunkan hujan. Belum turun tangannya, langsung buntut, langsung turun saat itu juga. Heran ini ulama besar ini. Sampai diikutin, oh ternyata orang ini adalah hamba sahaya. Datangin tuannya, dan kemudian saya mau beli hamba sahaya di sini, budak. Kemudian milihlah, ditawarkan yang ini saya nggak mau, saya pengennya yang itu. Akhirnya dibeli, oh ini mah orangnya lemah, kalau kerja nggak bisa kuat, nggak apa-apa, saya pengen yang itu. Ketika dibeli, baru kemudian dibilang, sebenarnya saya beli kamu karena saya menyampaikan tadi begini. Saya ingin tahu rahasianya apa sih. Dan orang itu kemudian, saya minta izin, sebelum saya cerita, saya minta izin untuk sholat dulu. Nanti kalau setelah sholat masih ini, silahkan, saya akan cerita. Kemudian sholat, dan dalam sholatnya dia minta kepada, doanya begini, wahai kekasih, ketika ada orang lain yang tahu rahasia di antara kita, maka hidup ini tidak berguna. Dalam sujudnya begitu. Dan gak bangun-bangun lagi, meninggal. Jadi kan, karena kalau bangun lagi, selesai sholat, dia harus cerita kan? Iya. Berarti rahasia ini bukan hanya rahasia antara dia dengan Allah gitu. Dan Allah ngerti permintaan agar dikabulkan, dicabut nyawa. Dan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Nah, ada banyak orang sebenarnya al-akhfiya itu. Dan rahasia, amalan khususnya apa? Terserah. Selama amalan soleh, yang itu dilakukan hanya kita dengan Allah saja yang tahu, itu bisa menjadi penyebab doa kita makbul. Ya.